Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wulandari dari kelas 2B Psikologi Islam, ingin menjelaskan tentang mantra. Mantra adalah bunyi, suku kata atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Maksudnya, mantra ditafsirkan sebagai objek dari apa yang kemudian dikenal sebagai jimat, yang berakibat memunculkan efek kekhawatiran dan ketegangan imajiner yang sangat menghantui. Keberadaan mantra ini dianggap sebagai tradisi lisan tertua di dunia. Gagasan bahwa mantra merupakan tradisi lisan tertua didukung oleh riset yang dilakukan oleh Brian Moyran, yang berani mengklaim bahwa magic dan mantra merupakan salah satu tema diskusi sekaligus teori tertua dalam antropologi. Mantra pada saat ini dapat dianggap sebagai alat dari pikiran yang berbentuk idiom atau kata khusus yang memiliki arti tersendiri, bahkan menyimpan kekuatan tersendiri yang terkadang sulit diterima dengan akal sehat. Secara genealogi, di abad pertengahan, mantra telah berkembang sedemikian rupa di Eropa. Berikut isi dan peredaran teks magisnya. Bahkan hingga meraba ke area lain dari agama dan budaya abad pertengahan hingga awal abad modern. Begitupun sebelum Islam masuk ke Nusantara, dengan membawa tradisi tulisan, maka mantra pun lantas ditulis. Mantra jenis ini penggunaannya diikuti dengan gambar-gambar atau tulisan yang disebut dengan jimat. Dalam perkembangan berikutnya, mantra juga ditulis dengan aksara Arab Melayu. Pada saat itu, teks mantra terkadang memuat teks dengan unsur-unsur tasawuf, fikih, peramalan, dan obat-obatan tradisional. Saat ini, dukun sudah kalah pamor dengan dokter dan bidan, sehingga dukun sudah jarang ditemui di kota-kota besar dan biasanya ada di perkampungan atau perdesaan. Selain itu, seiring berkembangnya zaman, muncul jenis dukun yang dianggap baru oleh kalangan masyarakat sekarang, yaitu tabib atau pengobatan. Tabib yaitu orang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional, orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi mantra dan guna-guna, dan lain sebagainya. Peranan dukun dianggap sebagai salah satu fenomena sosial budaya yang diyakini kekuatan magisnya. Di antaranya, banyak orang pergi ke dukun untuk meminta doa restu, kelancaran jodoh, kelancaran mendapatkan pekerjaan, kelancaran dalam berdagang, dan penyembuhan dalam penyakit. Secara umum, sistem medis terbagi ke dalam dua golongan besar, yaitu sistem medis ilmiah yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan, dan sistem non-medis atau tradisional yang berasal dari aneka warna kebudayaan manusia. Pengobatan dokter berbasis pembuktian ilmiah, sedangkan pengobatan tradisional berdasarkan kearifan lokal yang berasal dari kebudayaan masyarakat, termasuk diantaranya pengobatan dukun. Mantra selalu berciri dalam bentuk puisi, isinya merefleksikan kepercayaan yang berkembang pada waktu tertentu dan dibuat dengan tujuan tertentu pula. Biasanya, mantra bersifat magis yang bertujuan untuk menciptakan simpati agar jadi berkhasiat dan ampuh. Mantra membutuhkan pengamal dengan keyakinan yang sangat kuat. Jika tidak, mantra akan tawar. Mantra biasanya digunakan dalam bahasa daerah masing-masing, namun tak jarang juga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Arab atau pengaruh Islam dan bahasa Sanskerta atau pengaruh Hindu-Buddha. Namun ada kalanya juga menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa dalam perkembangannya terjadi peleburan antara mantra dan unsur-unsur Islam dan tradisi setempat di mana mantra itu hidup.
Dari perspektif psikologis, melalui kata yang berirama, mantra memungkinkan seseorang memasuki kondisi rileks, membantu membagi peramal untuk melakukan visualisasi untuk kemudian memasuki level unconscious atau bawah sadar untuk menciptakan sugesti diri. Pemaknaan terhadap mantra. Mantra selalu berkarakter apostrof. Ketika mantra diucapkan baik oleh dukun ataupun orang pintar ataupun individu tertentu terhadap orang tertentu, ucapan mantra itu tidak mengharuskan mendapat jawaban verbal, melainkan jawaban dalam bentuk kekuatan magis. Mantra yang diucapkan selalu tertuju pada orang tertentu yang menjadi objek tujuan mantra. Mantra tidak akan efektif pada orang yang bukan menjadi tujuan dari mantra. Selain itu, mantra juga amat ditentukan oleh tingkat kepercayaan terhadap kekuatan magis mantra. Mantra digali dan dilestarikan sebagai hasil imajinasi bawah sadar. Setidaknya ada kepercayaan tentang kekuatan magis dari dalam supranatural seperti hantu, jin, setan, dan benda-benda keramat dan sakti. Pemikiran magis dapat muncul bahkan kepada orang yang rasional sekalipun. Pemikiran magis lebih mungkin bisa dipercaya dengan bobot yang jauh lebih tinggi jika kemampuan yang dimiliki seseorang tak sebanding dengan kenyataan. Selain itu, akan mudah berkembang jika terjadi peristiwa pemicu yang terkadang dikaitkan dengan hasil prediksi yang lebih baik. Ada juga mantra dalam masyarakat Jawa. Mantra ini mendapat pengaruh atau sentuhan Islam dan menjadikan bahasa mantra menjadi khas dan unik. Misalnya, salam sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya sallallahu alaihi wasallam. Bismillah menjadi semilah. Relasi yang kuat antara bahasa Arab dan Islam melalui beberapa faktor, seperti penggunaan bahasa Arab pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan penggunaan bahasa Arab sebagai salah bahasa internasional. Bentuk serapan dari bahasa Arab ke bahasa Jawa ini sudah jamak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Arab erat kaitannya dengan teks kesusastraan yang ada di Indonesia, khususnya yang berbahasa Jawa. Dan juga ada fenomena mantra yang terkadang disertai dengan jimat dalam masyarakat Islam di Dabong. Ternyata sudah dikenal sejak lama. Jimat pada umumnya menggunakan teks dari ayat Al-Quran. Menjadi sangat menarik jika menggunakan jimat ini kemudian menjadi tradisi sekaligus menjadi representasi dari berkembangnya ilmu. Berikut bagaimana masyarakat di sana memakainya. Dari riset yang dilakukan menunjukkan bahwa jimat yang digunakan oleh masyarakat Dabong bermacam-macam. Mulai dari jimat yang ditujukan untuk mengusir atau melindungi gangguan makhluk halus atau jin, jimat pagar rumah, jimat kekebalan, jimat untuk memudahkan usaha yang berlatar ekonomis, jimat penglaris, hingga jimat penyubur tanaman. Praktek ini dikombinasikan antara penggunaan jimat dengan unsur budaya lokal seperti beberapa ritual tertentu. Penggunaan jimat atau mantra bagi masyarakat Islam pesisir Dabong diyakini memiliki kekuatan luar biasa dan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki kekuatan supernatural yang disebut dengan dukun. Praktek pembuatan dan penggunaan jimat dengan atau tanpa menggunakan ayat Al-Quran dan sejumlah bacaan lain yang diyakini berasal dari ajaran agama tersebut ditengarai sudah berlangsung secara turun-temurun. Di antaranya menjadi potongan-potongan ayat, satu ayat, ataupun beberapa ayat tertentu dikutip dan dijadikan sebagai sarana untuk menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai ilmu yang dibuat dengan beragam tujuan tertentu. Potongan ayat tertentu dari Al-Quran dijadikan sebagai jimat atau ilmu yang dibawa kemana saja oleh orang yang meyakini jimat dan ilmu tersebut sebagai perisai diri,
tolak bala atau menangkis serangan musuh dan unsur jahat lainnya. Di titik ini, ayat Al-Quran telah bertransformasi menjadi ilmu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Jadi, kesimpulannya, jangan menganggap mantra ini sebagai rujukan pertama dalam kehidupan. Dan tidak semua mantra bisa membawa kebaikan pada diri. Alangkah baiknya kita sebagai awam lebih banyak membaca Al-Quran dan menjalankan sunnahnya. Tertulis di surah Al-Baqarah yang artinya, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Dan ada juga Surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Baiklah, itulah video saya tentang mantra. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.